Kalau sudah memberi persembahan, bawa Alkitab, dibuka. Ya, kalau tas-tas yang mengganggu, taruh bawah. Nanti kalau rusak tak ijoli. Yang bawa Alkitab dibawa, yang bawa tab dibawa. Ya. Jadi kalau mungkin anak-anak yang belum tahu saya, kalau saya habis ngajar, kalian boleh bertanya. Ya, boleh tanya. Daripada kamu diem, ngerti-ngerti, nggak ngerti, ya. Ya, buka kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-18. Kitab Kejadian pasal 18 ini cerita tentang namanya namanya dulu itu Abram. Tapi ditambah Tuhan menjadi Abraham. Karena ada tambahan H, itu artinya Huwa. Huwa itu bahasa Ibrani untuk Allah. Jadi di dalam nama Abram dimasukkan Allah, Abraham. Dulu namanya Sarah. Tapi dikasih nama Sarah. Belakangnya ada H. Itu artinya ada Tuhan dimasukkan di dalam nama Sarah. Artinya sejak nama Abram dirubah menjadi Abraham, orang ini harus hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Ngerti ya? Saya ulangi ya. Abram ditambah H menjadi Abraham. Tapi Sarah ditambah Sarai ditambah H di belakang menjadi Sarah. Memang H-nya tidak ditulis di dalam Alkitab. Karena ucapan H itu misalnya rupiah. Tapi sebetulnya rupiah. Tidak ada hanya tidak terdengar ya. Tapi harus mengerti bahwa ada huruf H itu artinya Huwa. Huwa itu adalah Allah. Di mana ada Allah hadir, di situ terjadi mujizat. Di mana ada Yesus hadir, di situ ada mujizat. Nah, sebenarnya sewaktu Abram dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu lokasinya sekitar Mesopotamia, antara Irak dan Iran. Di situ ada nama Ur Kasdim. Ya, Mesopotamia. Abram dan Sarai itu sudah berumur sekitar 75 tahun. 75 tahun. Tapi mereka tidak punya anak, belum punya anak. Dan firman Allah kalau kamu baca di dalam kitab sebelum 18, saya ingat tadi itu, pasal 12 dulu. Pasal 12, ya, ayat 1 dan 2. Ayo baca sama saya, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan ditunjukkan kepadamu. 2, aku akan membuat engkau menjadi terus. Nah, salah satu yang pertama tadi apa? Kamu akan menjadi sing banter. Apa? Yang pertama, pergilah, kamu akan menjadi bangsa. Nah, bangsa keturunan yang besar itu dimulai kalau dia itu punya anak. Betul enggak? Kalau enggak punya anak, bisa jadi bangsa besar enggak? Enggak iso. Tapi 75 tahun sampai dengan 85 tahun, Abram enggak punya anak. Makanya Abram ngawin cari budak, diambil sebagai istri karena dia pikir lewat H
Hagar nanti dia punya anak. Dan memang punya anak, namanya Ismail. Tapi itu bukan anak perjanjian. Karena istrinya siapa? Siapa nama istrinya? Ya, Abraham ini. Sarah. Yang benar itu anak dari Sarah. Anak perjanjian. Makanya Tuhan 85 tahun sampai umur 99 tahun. Tuhan masih belum kasih anak sama Abraham. Sarah belum melahirkan. Ya. Sekarang kita lihat Kejadian pasal 18. Kejadian 18 kita baca ayatnya yang ke-9 sampai 14. Kejadian 18 ayat 9-14. Baca 2, 3. Lalu terus Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Garis bawahi, tulis garis bawah itu. Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Kamu garis bawahi di situ. Kalau bawa Alkitab yang bawa spidol, bawa ballpoint, boleh garis bawahi. Karena itu ayat penting. Ayo baca lanjut terus 18. Berapa tadi? 15, ya. 2, 3. Lalu Sarah menyangkal, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tetapi Tuhan berkata, "Tidak, memang engkau tertawa." Jadi anak-anak, sekarang umurnya 99 tahun. Saya mau tanya, orang perempuan, laki-laki, perempuan terutama, itu punya batas usia di mana dia itu tidak bisa melahirkan. Karena faktor umur. Jadi kalau seorang bicara perempuan yang umurnya sekitar 40-50 tahun, itu kalau dia mengandung dan hamil, itu resikonya tinggi. Apa? Dia bisa mati, anaknya juga mati. Laki-laki, kalau usia kamu nanti mencapai usia 50-60, itu sudah tidak bisa memproduksi yang sperma yang untuk menjadi seorang bayi di dalam kandungan perempuan. Itu mustahil. Jadi secara medis, secara kedokteran, itu tidak mungkin seorang yang lanjut usia, Abraham umur 99 tahun, Sarah umurnya 89 tahun. Kamu punya emak, mbah, punya umur berapa? 64. Bisa hamil. Ya. Ini Sarah umurnya 89 tahun. Kamu punya kakek atau mbah laki? Punya? Sudah meninggal? Punya? Kamu? Kok mati kabeh? Punya engkong? Papa, kamu? Berapa umurnya? Loh, kok iya kali? Punya? Mbah. Simbah berapa? Opa. Lu terlalu pisan. Terlalu kamu. Nanti tanya pulang, tanya. Kong umurnya berapa? Mbah, opa umurnya berapa? Berapa? 100. Berapa umurnya? Ini Mbah Buyutnya ini umurnya 100.
Misi bisa hamil. Kok ketawa? Itu hal yang mustahil. Nah sekarang Tuhan ngomong sama Abraham. Abraham, aku ingat perjanjianku kepada kamu dulu waktu usia masih muda. Bahwa kamu akan melahirkan, memiliki keturunan yang sangat memberkati, engkau punya keturunan. Tapi kamu kan tidak punya anak. Tapi aku eling. Manusia bisa lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Nah, Tuhan bilang gini, Abraham, tahun depan, Sarah akan melahirkan anak. Lah Sarah ini sembunyi di belakang gorden, di belakang kemah, delik. Dia ketawa. Masa aku ini umur 90 tahun mau punya anak? Itu yang namanya mustahil. Tak mungkin. Padahal Tuhan bicara sama Abraham gimana? Abraham, tahun depan kamu 100 tahun, istrimu umur berapa? 90. Akan punya anak. Ayo sekarang bayangkan kalau kamu lihat ada nenek-nenek tua. Ya, terus dia itu hamil. Kira-kira astagfirullah. Ya, kamu bayangkan enggak? Kalau dia seorang nenek-nenek tua, ya, yang giginya sudah ompong kabeh, keribut kabeh, ya, sudah mulai pikun. Tahu-tahu dia hamil. Perutnya gede. Kira-kira gimana? Responnya orang banyak. Terkaget-kaget loh. Ya, terkaget-kaget. Mustahil, tidak mungkin. Masa ada orang tua kok bisa punya anak? Melahirkan bayi lagi. Tapi saya katakan sama kamu sekarang. Dengar, aja ngomong dewe. Tuhan kalau berjanji pasti digenapi. Apa yang dijanjikan Tuhan itu melampaui pikiran dan asumsi manusia. Secara manusia, untuk melahirkan itu satu hal yang mustahil. Tapi bagi Allah itu tidak akan mustahil. Coba tanganmu gini semua. Satu aja, tidak usah dua-dua, satu aja. Sekarang puter. Lagi. Gampang. Gampang enggak? Gampang. Tuhan kalau mau mengubah hidup manusia, itu sangat gampang. Kayak membalikkan tangan. Tuhan kalau mau mengubah hidup manusia, itu sangat mudah. Seperti membalikkan tangan. Manusia Abraham, manusia Sarah, mungkin tidak percaya. Dan memang Sarah tidak percaya. Makanya dia ketawa kecikikian. Tidak mungkin. Mengapa engkau tertawa Sarah? Enggak, aku tidak tertawa Tuhan. Loh, aku tahu kamu tertawa. Dengar anak-anak ya. Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang tidak terjadi. Semuanya pasti terjadi. Itu sebabnya kalian sebagai anak-anak harus mulai memupuk hal kerohanianmu. Harus meningkatkan kerohanian dan mempercayai Alkitab. Coba lihat pinjam. Kamu harus mempercayai firman Allah. Karena apa yang dijanjikan Tuhan, semuanya pasti digenapi. Kan kalau kamu tidak percaya, ya tidak terjadi. Gitu loh. Makanya saya berharap dari kecil sekarang ini, kamu harus percaya kepada firman Allah. Yang disampaikan di mimbar ini, itu bukan cerita abal-abal. Bukan cerita isapan jempol. Tapi adalah firman yang pasti. Katakan, firman yang pasti. Kalau dia berkata, kamulah bangsa terpilih. Kamulah imamat rajani. Kamulah bangsa kudus. Kamu akan diberkati Tuhan. Kamu harus katakan, amin. Kamu harus yakin, kamu adalah anak-anak kerajaan Allah.
Amin. Kamu adalah umat pemenang. Loh kok tidak ngono? Kamulah umat pemenang. Kamulah anakku yang diurapi Tuhan. Kamulah anak-anak yang saksi kerajaan surga. Itu loh. Dan kalau engkau mengatakan amin, maka engkau yakin apa yang dikatakan firman Allah itu pasti terjadi. Tapi kalau kamu sambil menengah malah, masa isa, mana mungkin. Ya jadilah seperti omonganmu, ya tidak terjadi. Ya, ngerti ya? Itu sebabnya kalau mendengar firman, harus memperkatakan yes. Yes. Melakukan mendengar firman, harus diperkatakan yes Lord. Gitu loh. Umur 99. Yang laki Abraham umurnya cepek. Sekarang baca lagi. Lari sekarang ke pasal yang ke-21. Enggak sih. Ya, 21 ya. Ya, baca pasal 21 ayat yang ke-1 dan ayat ke-2. Ayo, dengar firman Tuhan. Ya, nanti selesai kamu baca, kamu katakan amin. Ayo, 2, 3. Nah, saya ingin kamu garis bawahi kata-kata ini. Ya, Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikan. Artinya Tuhan menepati janji kepada Sarah dan Abraham seperti yang diucapkan di pasal 18. Terus ayat 2. Ayat 2, perhatikan. Maka mengandunglah Sarah, lalu melahirkan seorang anak laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Garis bawahi, pada waktu yang ditetapkan. Garis bawahi kata-kata itu. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai. Dengan apa? Nah, jadi Allah itu komitmen dengan janjinya. Kalau dia bilang kepada Abraham, pada Sarah, kamu akan punya anak nanti tahun depan. Tuhan ingat janjinya dan komitmen untuk menepati janjinya. Termasuk buat kamu, kalau kamu mendapat janji Tuhan, kamu pasti akan beroleh apa yang dijanjikan. Tapi ada kata-kata kedua tadi, tepat pada waktu yang tepat pada waktu. Ayat 2-nya. Tepat pada waktu yang itu namanya kairos. Kata lainnya adalah kairos. Kairos itu tulisannya K-A-R-I-O-S-H. Kairos. Waktunya Tuhan. Jadi bukan waktumu. Waktunya Tuhan, Tuhan punya waktu sendiri. Sini, Mas. Sini pindah. Ya kamu. Pindah sini. Ayo pindah. Sini. Jangan ngomong dewe, saya tidak senang. Pindah sana, tidak apa-apa. Ini masih di Indonesia kok. Tidak pindah luar negeri. Ya, tepat itu ya. Nah, supaya serius mendengar saya. Jadi kairos Tuhan, itu waktu yang ditetapkan Tuhan. Segala yang dijanjikan Tuhan, kalau kamu ya Tuhan, yes, ya dan amin, maka akan terjadi di dalam hidupmu. Amin. Kalau kamu tidak percaya, ya sudah tidak terjadi. Tapi kalau kamu percaya, maka akan terjadi.
Maka dikatakan seperti yang dijanjikan Tuhan. Firman Allah tidak mungkin dibatalkan. Ya, kedua, firman Allah dinyatakan ditepati persis di waktu yang dijadikan Tuhan. Kairos. Kairos itu K-A-R-I-O-S-H. Kairos. Kairos Tuhan itu tidak dapat kita tentukan kapan. Kalau itu kita tentukan, kita blessed. Tapi kalau kairos Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalian bilang, Tuhan, saya kepengen Tuhan mendapatkan pacar. Saya katakan, Tuhan itu tahu. Jangan menentukan waktu sama Tuhan segera. Tuhan itu tahu, nanti kalau sudah waktunya tiba, maka kamu akan beroleh pacar. Beroleh suami, beroleh istri. Nek kamu asal tabrak saja, wes gak apa-apa. Aku mau jalan pinggir rembong, ketemu mbak-mbak. Mbak mau kawin sama aku, mbak. Anak-anak perhatikan, tiap-tiap saat kalian semua ini mendapat kairosnya Tuhan. Itu sebabnya untuk ngerti kairos Tuhan, kamu harus jadi orang yang dekat sama Tuhan. Mengerti juga firman. Kalau kamu ngerti firman, ngerti waktunya Tuhan, maka engkau tidak akan jadi lemah dan akan tetap still going strong, mengikuti, bertekun di dalam kehendak firman Tuhan. Nah, lihat kejadiannya. Pada waktu yang ditetapkan Tuhan, Allah menepati janjinya. Kamu tahu buah yang dikarbit, buah karbit itu loh, kates, semangka, pepaya itu dikasih karbit, langsung apa? Cepat mateng, kelihatannya mateng. Ya, tapi enak enggak? Enggak enak. Karena apa? Belum waktunya. Tapi kalau buah itu masak di pohon, mateng di pohon, enak enggak? Enak. Itu namanya kairosnya pepaya. Kalau kamu dikarbit, kalau ini pepaya dikarbit, memang kelihatannya sama, tapi rasanya beda. Kalau kamu memiliki satu keinginan, dan belum waktunya kamu tetap ngoyot sama Tuhan, dengar, kamu akan merasakan hidup tidak enak. Tapi kalau kamu nurut rencana Tuhan, kairos Tuhan, kamu akan jadi anak Tuhan yang dapat menikmati hidup ini dan kamu bisa merasakan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini, anak-anak saya mau berharap pada kamu semua, jadilah anak Tuhan yang sabar menanti waktunya Tuhan. Abraham dipanggil Tuhan umur 75 tahun. Dia punya anak umur berapa? Umur berapa umurnya Abraham? 100. Berapa tahun? 25. 25 tahun. Tapi Tuhan tidak akan melupakan janjinya. Demikian pula kamu semua. Cepat atau lambat, janji Tuhan pasti digenapi. Kamu punya kairos apa? Punya kepinginan apa? Dut? Ayo Dut. Pengen apa? Pacar. Wow, pengen sukses. Sabar menunggu kairos Tuhan. Yes? Kamu pengen apa? Tidak apa-apa punya kepengen ngomong sama aku. Oh, saya pengen duit 100.000 tak kasih ke. Kepengen apa? Apa? Kuliah di madrasah. Di mana? Tunggu, kamu selama menunggu, belajarlah yang benar, yang baik. Supaya kamu berhasil nanti melok PT apa UMBTN, SMPTN, ya bisa masuk. Kamu pengen apa? Janji Tuhan apa? Kepengen? Tidak apa-apa. Apa? Dapat pacar? Dapat suami? Pengen apa? Ayo, tidak apa-apa. Banyak. Ya berapa Pak? Salah satu aja, jangan banyak, satu aja loh. Ayo, tidak apa-apa. Sampaikan, ucapkan. Supaya bisa diaminkan. Amin itu terjadilah gitu loh. Mau apa?
Tinggi. 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 Tinggi, kepengen tinggi. Haleluya. Saya doakan kamu nanti cepat tinggi ya. Iya betul. Ya, itu sebabnya anak-anak ya. Milikilah keinginan, tapi bawalah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menepati janjinya kepada kamu semua. Yes? Yes, sekarang buka. Siapa yang mau tanya? Apa saja boleh ditanya. Siapakah yang mau bertanya pada pagi hari ini? Ya, jadi ya, oke. Ya, ngomong. Ini, nggak apa-apa. Supaya temanmu dengar apa yang kamu tanyakan. Tes. Tanya nama. Oke, aku mau nanya, kalau orang mau ini lakuin cara yang cepat karena dia mengikuti ini apa kepercayaan kalau nggak ada yang mustahil, berarti dia bisa lakuin cepat. Tapi ternyata prosesnya itu malah nggak sejalannya, malah lambat. Emang tepat waktu itu emang ini terjadi apa secara luar nggak bisa dikontrol. Emang? Benar. Jadi gini, anak-anak, kalau kamu punya keinginan, nek kamu itu melakukan dengan kekuatan dan pemikiran dan caramu sendiri, itu bisa-bisa kamu akan terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak benar. Contohnya Abraham tadi, umur, jangan mainan, tak suruh pindah kamu. Kalau Abraham itu kepingin punya anak, segera, makanya dia ngambil Hagar. Segera, orang dari Arab itu. Akhirnya apa? Abraham susah. Ya, seperti tadi loh, papaya, kalau masak di pohon, atau kamu di karbit, mana yang lebih enak? Pernah makan papaya karbit? Belum pernah, coba nanti bilang papa. Pak, beli papaya di karbit di pinggir jalan tuh loh. Di Buduran, di mana itu ada. Tapi rasanya, enggak ada rasanya, keras, cuma kelirnya tok kuning. Mau enggak? Enggak mau. Tapi kalau proses, ngikuti prosesnya Tuhan, kairos Tuhan, maka kamu akan menikmati waktunya papaya itu masak di pohon, dipetik, diiris, dimakan, manis sekali. Ya, ngerti ya? Ayo saya kasih contoh. Bayi di dalam perut mama itu berapa bulan? 9 bulan. Aduh, kesuwen Tuhan. Tuhan, aku pengen cepat-cepat Tuhan. Ya, terus gini aja lah, saya umur masih 4 bulan. Aduh Tuhan, dilahirkan saja. Dilahirkan bayi ini. Ya apa kira-kira? Amsyong. Prematur. Akhirnya gagal. Kayak kamu ngikuti kehendak diri sendiri, gagal. Tapi kalau ngikuti, ini loh, sesuai waktunya Tuhan, kairos Tuhan. 9 bulan nunggu, 9 Tuhan. Ini enggak percaya ditanya Cik Christine. 9 bulan, gitu loh. Jangan 4 bulan dilahir loh. Ya, jadi kucing gitu. Siapa lagi tanya? Yang mau tanya? Ada? Cewek? Oh, Sarah ada disebut loh. Apa-apa, tanya nggak bayar kok. Nggak apa-apa. Bertanya itu nggak bayar sama saya. Ayo. Belakang, cewek 4. Ayo, tanya. Mumpung guru lain tidak ada yang ngasih kesempatan tanya loh. Teman saya, siapa mau tanya? Mau tanya? Nggak mau.
Boten. Mau tanya ada? Mau? Apa-apa. Kalau bertanya sesat diembong. Kelihatan. Semisal kita sudah mendapat kairos dari Tuhan, Om. Semisal kita itu berbelok jalan ke jalan yang sesat, apakah Tuhan masih dapat memberikan kairos itu pada kita, Om? Pertanyaannya gini, sudah percaya janji Tuhan, sudah menunggu waktu Tuhan, ternyata belok. Saya mau katakan, Alkitab berkata, benih yang ditabur, sekali waktu akan tetap tumbuh. Benih padi, nanti bisa tumbuh. Saya mau katakan berapa banyak anak-anak kelas Yerusalem dulu. Ya, itu rajin kebaktian, dengar firman, masuk ke hati. Tapi terus dengan pergaulan hidup, pergaulan dengan teman-teman remaja yang lain, terus beliau gak lunga gereja. Betul apa betul? Ada toh? Ya. Saya dengar. Tapi benih firman yang telah ada di dalam hati itu, sekali waktu dia akan tumbuh. Pada waktu kesukaran, waktu dia mengalami tantangan hidup, benih itu akan tumbuh. Mengingatkan dia. Menyadarkan dia seperti anak bungsu itu. Akhirnya apa? Dia kembali kepada Bapak. Ya. Tapi kamu jangan bilang, oh nek ngono aku tak ngeluyur ae Om. Jangan. Pertumbuhan sayang. Waktu yang terbuang anak bungsu itu loh. Ya, dia keluar dari rumah Bapak. Berapa lama? Terus balik lagi. Kan itu buang waktu, wasting time. Nah daripada gitu kan lebih baik kamu taat. Ngerti ya? Ayo, siapa lagi? Cewek. Mau tanya? Om, bagaimana caranya dapat pacar? Ya. Ayo. Mas, Mbak belakang, PIC. Ini merah. Ayo, saya tahu lihat wajah-wajah yang mau tanya. Ayo, monggo siapa mau? Mau? Tak mau? Tak mau. Terlalu. Enggak. Laki-laki tidak mau. Ini tidak mau. Enggak ada lagi. Kamu mau tanya? Mas, mau tanya? Enggak apa-apa tanya. Sayang sekali Pak. Ya Pak. Apa? Cara menjadi Kamu kaya. cara menjadi Sudah orang tak dengar saya pakai speaker. cara menjadi orang sabar. Bagaimanakah caranya jadi orang sabar? Abraham itu menanti 25 tahun. Bagaimana caranya melatih kesabaran? Kesabaran, ketekunan itu sama. Caranya gampang. Ya. Kamu ngambil segenggam beras. Ya. Terus dilempar. Terus apa? Jangan disapu, ambili satu persatu. Latih sabar. Dari situ satu disyukuri. Puji Tuhan satu. Lama-lama jadi sabar. Itu loh, salah satunya itu. Ya. Dulu ada orang bilang gini, orang yang menyia-nyiakan waktu. Kertas disuwek-suwek. Ya. Kertas duit disuwek-suwek. Terus disuwek-suwek, dirobek-robek, terus dibuang. Piur. Terus apa? Nah, sekarang kalau biji padi, beras tadi dikumpulin. Sekarang kumpulkan itu dilem lagi. Ketemu enggak? Keterangin. Enggak bisa ketemu. Itu menyanyiakan kesempatan. Sakjane dia dapat uang 100.000, dirobek-robek, hidupnya disia-siakan, biur keterangin, hilang kabeh. Rugi. Itu tidak sabar, tidak mau taat, dan mau nurut. Wes, enggak ada yang tanya, tak tutup loh. Soalnya saya digegeri PIC loh. Sudah? Dah, tit. 1, 2, 3, tidak ada lagi?
Oke, kita akan, jadi saya anak-anak perhatikan ya. Tunggu waktunya Tuhan, kairos. Tunggu dan percaya janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Amin. Percaya bahwa Tuhan menepati janjinya? Yes. Percaya Tuhan pasti menggenapi apa yang diberikan kepada kamu. Tapi sabar dan menanti waktu Tuhan.